Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini charting kita akan lebih fokus ke alts, tetapi kita harus bahas juga mengenai satu fundamental penting yang tidak boleh kita lewatkan. Karena pada malam ini Jerome Powell akan speech ya. Nah, speechnya ini apa? Ya, nanti kita bahas nih apa yang kita harapkan supaya market lebih stabil dalam tanda kutip ya. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita lihat dulu kondisinya cenderung lebih merah sedikit ya dibandingkan dengan tadi pagi, tapi nggak ekstrim lah. Tetapi overall market masih cenderung beberapa resisten masih cenderung kuat gitu ya. Nah, kita langsung aja masuk ke yang penting nih ya. Jadi malam ini ada kemungkinan bisa terjadi volatility yang lumayan karena lagi-lagi buat lo yang mungkin masih newbie dan belum ngerti secara fundamental, the Feds ini sekarang sangat penting ya. Apa stance mereka dalam kondisi market sekarang ya. Seperti yang kita bisa tahu data-data dari US itu cenderung merah belakangan ini. Ada beberapa yang hijau tapi kalau kita pukul rata cenderung merah. GDP walaupun kemarin sempat membaik ya. Lalu unemployment rate masih jelek. Lalu kemarin tuh literally baru keluar ISM manufacturing juga semuanya cenderung merah. Jadi data-data ini sedikit mengkhawatirkan. Nah, ini tentunya terjadi karena the Feds yang terus tapi terus mempertahankan interest rate di 5,5%, which is really high, dan setahu gue selama ini ya the Feds belum pernah menahan di level 5,5 selama ini atau dengan periode selama ini. Ya, biasanya nggak sampai separah ini, bahkan di 2020 pun nggak selama ini ya. Nah, jadi speech dari Jerome Powell atau speech atau FOMC atau apapun data yang keluar dari the Feds menjadi sangat bikin market goyang gitu ya. Nah, jadi ya tinggal kita lihat apa speech-nya. Kalau cenderung dovish akan membuat market rally kemungkinan, tapi kalau hawkish akan membuat lanjut drop lagi ya. Hawkish seperti apa? Hawkish itu mungkin seperti kita masih belum bisa mengontrol inflasi ya. Kita harus menetapkan interest rate tetap di 5,5 atau bahkan lebih parah, kita tingkatkan jadi 6 gitu ya atau 5,75%. Nah, itu bisa membuat market kebakaran begitu ya. Nah, itu tuh satu hal yang mungkin kita harus perhatikan dan ini akan kemungkinan besar membuat market volatile. Ya, volatile sebesar apa? We don't know, tapi dari data-data sebelumnya cenderung lumayan ya. Ini akan terjadi jam 8:30 malam. Buat lo yang berencana untuk buka posisi futures, ekstra hati-hati jangan sampai over leverage. Dan ya kalau udah dekat-dekat jam segini ya, posisi futures lo masih belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi supaya tidak terjadi resiko volatility ya. Oke, nah selanjutnya kita akan bahas beberapa komen ya dari para subscriber kita karena ada beberapa yang menarik. Yang pertama ini dari ini ya, Max Pro ini ya, Sikon USA kan stagflasi. Bukan stagflasi ya, sekarang sekarang pun belum dibilang stagflation ya. Dan stagflation itu bukannya hal yang bagus ya. Jadi stagflasi bukan stagflasi ya, harus kita ngomong specific term. Stagflation itu bukan hal yang bullish. It's very bearish. It's arguably worse than recession. Begitu ya, buat lo yang nggak tahu, stagflation terjadi di tahun 73 sampai 82. Kebayang berapa tahun? Lama banget ya. 9 tahunan ya, crazy. Nah, masa-masa stagflasi ini adalah atau bahasa lainnya adalah recession inflation. Really bad ya. Jadi inflasi tinggi tetapi economic growth turun dan juga pengangguran tetap tinggi. Jadi kebayang biasanya gini ya, biasanya the Fed itu membuat interest rate tinggi supaya apa? Supaya inflasi turun kan. Inflasi turun tetapi seringkali membuat economic downturn, makanya banyak yang nganggur. Nah, ini inflasinya tinggi, growth-nya jelek, semua nganggur. Nah, tiga-tiganya ya. Jadi ini jangan salah paham nih ya. Stagflasi itu gua gak ngerti ya. Tapi kalau lu ngomongin stagflation, it's not bullish. It's very very bearish kalau sampai kejadian. Arguably bearishnya for a long time lagi. Lu kebayang dari tahun 73 sampai 82. Nyaris 1 dekade. That's really bad. We don't want that. If that happens, oh Lord, it's gonna be bad. It's gonna be bad. Ya, jadi jangan berharap stagflasi ya. Nah, selanjutnya pertanyaan kenapa compare-nya sama halving 2024 dibandingin sama winter 2019? Winter tuh maksudnya gimana ya? 2019 itu
resesi ya. Kalau lu bilang winter mungkin karena downside, oke lah. Kalau lu bilang winter boleh, tapi biasanya kalau winter itu lebih ke long bear market. Di resesi 2019 itu nggak terlalu lama menurut gua ya. Kenapa nggak compare data 2020 sama 2024? Karena konteksnya sangat berbeda. Ini satu udah keburu balas ternyata. Oke, nggak apa, kita bahas lagi karena penting juga nih ya. Jadi kenapa kita bahasnya itu 2019? Karena secara fundamentalnya sangat mirip. Di 2019 kita ingat the Fed mulai mengeluarkan statement bahwa kita tidak akan menurunkan interest rate sampai 2020. Apa yang terjadi? Bulan depannya ya, dia ngomong di Juni, Julinya langsung turun. Kenapa bisa seperti itu? Karena economic downturn. Wah, data-data jelek lagi, jelek lagi, jelek lagi. Dan akhirnya suka nggak suka mereka harus mengumumkan bahwa US masuk resesi. Nah makanya kenapa kita bandingkan dengan kondisi sekarang yang mirip ya. Lu lihat sendiri data dari US mulai merah, merah lagi, merah lagi, merah lagi. Kemarin juga baru merah lagi. Jadi kenapa kita bandingkan dengan 2019 bukan 2020? Karena 2020 kalau kita cek di sini 2020 itu sudah terjadi QE, berarti sudah di money printing. Ya jadi nggak relevan kalau kita bahasnya dengan 2020. Begitu ya, karena resiko kita itu di masa-masa ini nih, kita itu di dalam masa-masa resiko ini. Resesi 2020 udah QE, begitu, udah money printing, makanya selamat. Nah, itu dia alasannya kenapa kita tidak membandingkan kondisi 2024 dengan 2020. Begitu, karena ya fundamentalnya sangat berbeda kondisinya. Satu QT, satu QE, begitu ya. Oke. Itu yang pertama. Ini ya berarti datanya mungkin kurang tepat aja, begitu, data-datanya kurang tepat. Nah kalau data-datanya belum yakin, atau ya kalau belum yakin dengan datanya, lebih baik bentuknya pertanyaan, jangan pernyataan. Kalau pernyataan ya jadi rada lucu juga gitu ya. Nah selanjutnya ini dari Bro Andri nih, salah satu yang paling bagus nih ya, sering banget menanyakan hal-hal yang menarik ya. Jadi AS pemerintahan sendiri mau jualan berarti nggak ada pemotongan suku bunga dan nggak ada print money nih. Masa Ordal nggak tahu kisi-kisi dari The Fed? Apa jangan-jangan cuma nakut-nakutin biar BTC dump dan mereka juga malah beli banyak dan akhirnya malah QE? Lagian BTC pemerintah kan BTC sitaan masa mau dijual di market terbuka bukan di lelang OTC. Nah ini menarik nih, ini menarik. Kenapa menarik? Bener juga. Ngapain dikirim ke exchanger ya? Apakah ini adalah satu tindakan menakut-nakuti? Karena gini, kalau lu nggak tahu, dulu Peter Thiel ya, dia itu salah satu orang yang kalau nggak salah beli BTC sitaan, ya BTC sitaan dari Silk Road. Dan itu benar, dibelinya secara OTC, jadi tidak mempengaruhi market. Nah ini ngapain? Ngapain US ngirim ke exchanger? Bener nggak nih? Jangan-jangan cuma buat nakut-nakutin? I don't know. Tapi it's very curious karena sebelumnya dilelang dan OTC. Jadi apakah ini tindakan dari US untuk memanipulasi BTC? I don't know, tapi this is weird karena previously tidak seperti ini ya. A very good question ya. Nah, selanjutnya ada lagi dari Psikopat. Ini Bro Psikopat 979 ya. Bang, bukannya tujuan The Fed nahan suku bunga tinggi biar ekonomi US melemah ya? Berarti kan kondisi sekarang sesuai keinginan The Fed. Sebenarnya gini, ekonomi melemah itu seperti efek samping yang tidak diinginkan ya. Mana ada negara yang pengen ekonomi rendah gitu atau melemah ya. Nah, itu terjadi kayak lu minum obat batuk jadi ngantuk. Sebenarnya lu nggak mau ngantuk kan, tapi ya itu efek sampingnya. Jadi sebenarnya kenapa The Fed menahan suku bunga tinggi tujuannya adalah supaya mengurangi sirkulasi uang yang beredar di market. Ini pelajaran dulu SMA atau SMP gue lupa lah, itu masih nempel di otak gue, nggak tahu kenapa ya. Nah itu artinya dengan membuat sirkulasi supply rendah itu mengurangi inflasi begitu. Jadi tujuan utamanya adalah mengurangi inflasi dan jujurnya lumayan berhasil, to a certain degree berhasil. Kita bisa lihat CPI turun, PCE turun, semua turun. Tetapi ini bandel, nggak sampai ke target 2% kan, nggak sampai 2%. Nah ini yang mungkin jadi problematik. Kalau misalkan nih udah kena 2%, mungkin The Fed bisa pelan-pelan nurunin. Tapi faktanya nggak sampai kena 2%, ini bisa resiko stagflasi yang gue bahas di DCWT kemarin. Nah stagflasi, ya lihat sendiri tadi yang gue udah ngomong panjang di depan ya, it's bad. Ya jadi
Ya kalau gua pribadi sih kalau disuruh pilih daripada stagflasi mending resesi. Itu karena stagflasi itu bisa panjang dan itu menyebalkan gitu. Gua harap sih kita nggak pernah kebagian stagflasi lah ya. Gua pribadi juga belum hidup di masa-masa ini ya. Jadi ya apa namanya, harapan kita semoga tidak stagflasi gitu ya. Oke, itu 3 yang tadi satu highlight. Sorry kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita nggak bahas karena jujur banyak banget spam sekarang dan apa namanya ya kita juga limited time juga, kita ada beberapa video yang harus kita upload. Jadi mungkin kalau beberapa ada yang nggak kebahas, sorry, maybe on the next video ya. Makanya terus komen ya. Karena pertanyaan-pertanyaan menarik ada kemungkinan kita bahas di DCWT sesi kedua ya. Oke. Kita kembali lagi ke chart ya. Untuk Bitcoin ya masih jelas ya. Salah satu resisten terbesarnya adalah EMA20. We'll see apakah dia akan bisa bertahan di atas dari 62.500-an ya. Oke, next indeks dolar kondisinya itu menguat ya, menguat dan membuat ya lagi-lagi korelasinya jelas ya. Saat dia menguat membuat risk on asset cenderung merah ya. Lalu Bitcoin dominance kita bisa lihat di sini kondisinya itu melemah ya, cenderung melemah pada hari ini dan apa namanya akan mungkin retest ke 54,5. Kita lihat apakah ini akan menjadi support atau tidak ya. Oke, hari ini rosternya adalah Cardano, Efex, Solana, XRP dan TIA ya. Nah, tapi sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BitGet. Dan BitGet sedang ada event yang menarik untuk kita bisa ikuti. Dari tanggal 24 Juni sampai tanggal 15 Juli 2024. Ada 50.000 BGB yang siap dibagikan untuk Bloom Community ya. Bagaimana cara ikutannya? Simple banget ya. Lu bisa get up to 200 USD worth of BGB dengan mengcomplete 2 simple steps. Yang pertama lu tinggal sign up di BitGet dan verify your identity atau simpelnya adalah KYC. Step kedua, make your first trade ya, bisa spot maupun futures dan lu bisa dapatkan 5 sampai 200 BGB ya, atau lebih tepatnya 5 sampai 200 USD worth of BGB secara random ya. Buat lo yang tertarik silahkan bisa menggunakan link referral kita di bawah, trade di BitGet, dan buat lo yang pengen ikutan silahkan bisa pause dulu sebentar videonya dan lihat terms and condition. Apabila semua cocok, tidak ada ganjilan di hati, bisa ikutan ya. Dan jangan lupa untuk selalu trade di BitGet. Kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano dia berhasil reclaim MA20 dan 0,3967 ya. Nah, pertanyaannya apakah ini akan menjadi support atau tidak? We'll see. Tapi buy limitnya sekarang menjadi 3 lagi ya. Buy limit pertama di 0,396 atau MA20, boleh pilih yang mana. Buy limit kedua di 0,3777 dan buy limit ketiga di 0,35628 ya. Itu untuk posisi spot di Cardano. Untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 atau di 0,396, kita bisa buka posisi long dengan target TP di struktur sini deh, boleh nih, di 0,41625 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Cardano. Next kita geser ke AVAX. Untuk AVAX posisi short kita sudah dalam keadaan profit ya. Retest 1, retest 2 di 29,45. Target TP di MA20. Jangan lupa dipasang ya. Sekarang itu sedang floating profit sebesar 4,28. Tapi ingat ya, nanti malam kalau udah dekat-dekat jam setengah 9-an belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi ya, just in case volatility-nya tidak bersahabat. Next kita masuk ke Solana. Solana juga sama ya, posisi shortnya sudah terbuka, retest 1, retest 2 di 148,42. Target TP posisi shortnya adalah di 144,14. Untuk posisi spotnya ini berarti aktif semua ya. Buy limit 1 di 144,14, buy limit kedua di MA20 dan buy limit ketiga di MA200. Next kita masuk ke XRP. Untuk XRP sama juga ya, posisi shortnya sudah terbentuk. Retest 1, retest 2 di MA20. Target TP-nya jelas di angka 0,46921. Untuk posisi spot, buy limit ke 1 di 0,469, buy limit kedua di 0,45288, dan buy limit ketiga di 0,42055. Next kita masuk ke TIA. Untuk TIA sayangnya jebol ya. Jadi kemarin sempat reclaim ya, lebih tepatnya kemarin lusa tanggal 30 Juni.
reclaim 6,079, tetapi kemarin tanggal 1 Juli dia ngedump 6%-an dan lanjut membuat lower low. Begitu ya. Oke, jadi untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 6,079, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP di $5 ya. Posisi spot tinggal tersisa 1 berarti di angka 5,003. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk roster kita pada hari ini. Sekali lagi mengingatkan, please jangan lupa boleh pasang alarm 8:30 akan keluar data penting dari US. Atau lebih tepatnya bukan data, ini speech penting ya. Lu nanti bisa lihat apa hasilnya, tetapi lagi-lagi apapun itu hasilnya, kemungkinan besar akan terjadi volatility. Maka dari itu buat lu yang punya posisi futures, please hati-hati, jangan sampai over leverage. Jangan sampai kena liquid, dan yang paling penting ya, kalau udah profit nih, udah dekat-dekat target TP masih belum kena ya, dan udah masuk jam segini, pertimbangkan untuk tutup posisi just in case volatility-nya tidak bersahabat ya. Nah, kata-kata penutup kita pada hari ini ya. Jadi kita itu sebagai seorang trader ingat harus mengutamakan dulu resiko ya. Nah, itu dia alasannya kenapa ya banyak yang nanya, "Bang, kok bisa sih Bang tahu bahwa ada resiko nih? Gua pikir semua orang pada ngomong katanya bakal lanjut. Tapi kok lu tahu ada resiko kayak gini?" Sebenarnya bukan sulap ya, tapi karena memang datanya tidak mendukung. Data-data dari US mulai merah. Lu perhatiin deh. Saat BTC naik ke sini kan masih oke-oke aja. Kita masih punya banyak hype ya. Hype ETF spot, hype halving ya fundamentalnya. Dan akhirnya apa? Nah, udah saat data-data fundamentalnya mulai buruk, ya suka nggak suka pelan-pelan mulai bingung market mau kemana. Dan ini sangat tercermin kan, konsolidasi yang sangat panjang kalau kita cek ya. Kita anggap dari sinilah, masuk di sini range-nya ya, berarti anggap di Maret pertengahan sampai sekarang itu sudah 110 hari. Itu konsolidasi yang lumayan panjang tentunya ya, nggak main-main. Nah, konsolidasi seperti ini biasanya terjadi kebingungan di market. Ini mau lanjut naik ya, seperti di sini lanjut naik atau jangan-jangan mau koreksi dulu. Karena ya kebingungannya terjadi menurut gua karena fundamental. Fundamental kita kadang-kadang hijau, kadang-kadang merah, hijau merah. Nah, belakangan ini cenderung lebih merah, makanya ya begini. Ya. Nah, itu akan bergabung dengan TA juga. TA-nya ya lo lihat sendiri. Lower low, lower high. Nah, EMA 20 belum kena aja udah takut dia. Nah, jadi lagi-lagi ini tuh adalah campuran. Jadi kita nggak bisa pure TA, nggak bisa pure fundamental. Kita harus campurin dua-duanya. Gitu. Kalau dua-duanya campurin, kita bisa melihat kondisi market yang lebih jelas. Ya. Dan untuk data, please data itu dicarinya dengan benar dulu. Udah bagus deh minimal udah mau cari data. Tetapi diperhatikan baik-baik dulu, dilihat dulu apa artinya, dan seterusnya. Jangan sampai datanya salah pakai malah jadi backfire. Gitu ya. 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.